Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu banggakan untuk kelas 11 ya. Untuk pertemuan kali ini jumpa kembali bersama Ibu Ani di mata pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan postkan dalam bentuk video berisikan pemaparan materi yang akan kita bahas di awal semester genap ini. Nah, Ibu harapkan di semester genap ini kalian lebih giat lagi belajarnya, tidak bermalas-malasan, karena di semester genap inilah yang akan menentukan kalian itu naik tidaknya kelas ke tingkat 12 ya. Jadi tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Silakan belajarnya ditingkatkan kembali. Nah, dalam materi ini ya kita terkait dengan dinamika peran Indonesia dan perdamaian dunia. Diharapkan kalian setelah belajar materi ini kalian mampu menganalisa bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, terkait dengan tentunya ya dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah kalian ketahui terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada di pembukaan alinea keempat yang salah satunya menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, karena Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dunia melalui perdamaian abadi, maka di sini Indonesia memiliki visi dan misi ya untuk bisa mencapai tujuan yang keempat tersebut. Salah satunya jelas dengan menjalin berbagai hubungan dengan negara-negara di dunia. Jadi materi pertama yang akan kita bahas kali ini bagian A, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Apa sih itu makna hubungan internasional? Apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia dan mungkin akan ketinggalan dengan negara lain. Oleh karenanya, berdasarkan kepada tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab seperti negara Indonesia kita. Apa sebenarnya hubungan internasional itu? Ya, di sini bahwa hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, di sini Ibu akan jelaskan perbedaan dari ketiganya ya. Karena meskipun sekilas sama, tapi ketiga konsep ini sangatlah berbeda. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga adalah politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, jadi udah jelas ya perbedaannya seperti apa. Tapi kenapa para ahli itu mengatakan bahwa ketiga konsep itu hampir sama dengan hubungan internasional? Nah, faktor kesamaannya adalah bahwa ketiga konsep itu terkait kepada hubungan antar negara, di mana sebuah negara itu menjalin hubungan dengan negara lain itu ya jelas karena melintasi batas-batas kenegaraan. Jadi karena melewati batas
antar negara itulah sehingga ketiga konsep itu hampir diartikan sama pengertiannya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya sekarang makna dari hubungan internasional. Nah, yang kedua kita akan membahas pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, sepenting apa hubungan internasional bagi Indonesia? Di awal kemerdekaan saja kita sudah tahu ya bahwa ketika Indonesia merdeka, bangsa kita merdeka, kita sudah membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Ini terkait dari unsur ketika sebuah negara merdeka itu ada faktor luarnya, yaitu bahwa sebuah negara merdeka itu nggak cuma harus ada rakyat, ada negara maupun ada pemerintah, tetapi negara itu dikatakan merdeka manakala ada pengakuan dari berbagai negara. Nah, di sini kita pun mendapatkan manfaatnya gitu ya, ketika di awal merdeka kita membutuhkan negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Beberapa negara yang membantu negara Indonesia untuk memberikan pengakuan bahwa Indonesia merdeka, diantaranya ada India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Jadi tidak hanya kita mendapati pengakuan dari negara lain, kita pun di awal kemerdekaan itu kita bergabung di Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Ya, jadi jelas ya suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, karena hubungan internasional yang kita lakukan di awal kemerdekaan itu pada akhirnya kita mendapati kemerdekaan secara utuh dan diakui oleh bangsa lain di dunia internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada faktor-faktor apa sih yang mengharuskan sebuah negara itu menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut ya. Jadi ada dua faktor nih yang mengharuskan sebuah negara itu menjalin hubungan internasional. Yang pertama ada faktor internal atau faktor di dalam, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya di suatu negara tersebut, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi nggak ada suatu negara yang bisa hidup tanpa bantuan negara lain. So ini menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk bisa bergaul dengan berbagai negara di dunia internasional. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, terutama dalam hal membina hubungan dengan negara lain. Bangsa Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk tentunya mencapai kesejahteraan bagi bangsa Indonesia secara adil dan merata. Karena tentunya gitu ya, kita mendapati berbagai kemajuan, berbagai ilmu pengetahuan itu karena kita berbagi ilmu, berbagi teknologi dengan berbagai negara. Peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral kita jalankan. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut ini, diantaranya 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang C atau ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasamanya adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
Kemudian selanjutnya kita ke poin E, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan untuk poin G, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi negara itu sama seperti kita yang menjalin hubungan sosial dengan manusia yang lainnya, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Kita punya adab tersendiri agar hubungan kita senantiasa berjalan dengan baik. Maka negara pun sama, setiap negara yang menjalin hubungan itu memiliki adab-adab tersendiri agar hubungan di antara kedua negara, ketiga negara atau ke berbagai negara selalu terjalin baik. Nah, kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu yang dinamakan sebagai politik luar negeri. Jadi setiap negara itu punya cara-cara tersendiri, adab-adab tersendiri untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara lainnya. Jadi apa sih sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Nah, berdasarkan kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia itu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa Indonesia memiliki tujuan dalam menciptakan perdamaian dunia. Apalagi kalau kita melihat flashback sedikit ke sejarah kemerdekaan Indonesia, di awal Indonesia merdeka saja kita berada di situasi dunia yang tidak baik gitu ya, adanya blok barat dan blok timur atau terjadinya perang dunia kedua. Pada saat awal Indonesia merdeka, dunia ini sedang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari perang dunia kedua, yaitu adanya blok barat ya di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, dan yang kedua adanya blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Hal ini jelas gitu ya berdampak bahkan ke negara-negara tetangga di luar Indonesia, banyak yang terkena imbasnya seperti halnya Korea yang awalnya satu negara menjadi dua negara ya, karena efek dari perang dunia kedua ini. Korea itu menjadi dua bagian, negara Korea Utara dan negara Korea Selatan. Begitupun Vietnam, kemudian Jerman itu menjadi korbannya. Sehingga di sini Indonesia pun harus memiliki politik tersendiri untuk menyikapinya seperti apa ketika Indonesia berada di awal kemerdekaan, karena kita juga tidak mau menjadi korban seperti negara-negara lainnya yang berhasil terpecah belah. Sehingga menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah kita di bawah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia, yaitu dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif, yang menyatakan bahwa tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, dari kata-kata tersebut gitu ya, muncullah latar belakang dari politik negara Indonesia, yaitu politik negara bebas dan aktif. Makna politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas artinya adalah kita bebas tidak memilih baik itu blok barat maupun blok timur. Kita bebas untuk bergaul dengan berbagai negara yang kita kehendaki. Kemudian meskipun kita bebas tapi kita aktif dalam berbagai kegiatan internasional ketika menyangkut
visi misi perdamaian dunia. Maka setelah kita menentukan kebijakan arah politik negara Indonesia, bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia ini banyak sekali. Ya, yang pertama, Indonesia berhasil menjadi anggota PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun di tahun 1965 di tahun 1965 itu Indonesia sempat keluar, tetapi di tahun 1966 Indonesia berhasil kembali masuk menjadi anggota PBB ya. Kemudian yang ke B itu memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara di Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang C, keaktifan Indonesia juga sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Kemudian yang D, Indonesia juga terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti negara Kongo, kemudian negara Vietnam, Kamboja maupun Bosnia. Selanjutnya Indonesia pun pernah menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara ya. Mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi, ini adalah dengan negara-negara di sekitar tetangga Indonesia. Kemudian yang F, Indonesia juga ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan sebagainya. Selanjutnya Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, ada organisasi negara-negara pengekspor minyak yaitu OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Dan selanjutnya ada H ya, yaitu menyelenggarakan Indonesia juga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Bukti faktanya adalah bahwa di negara Indonesia itu terdapat gedung-gedung kedutaan besar yang ada dari negara lain yang menjadi perwakilan negara lain yang ada di Indonesia. Begitupun adanya kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di berbagai negara yang kita ajak kerjasama. Itu membuktikan bahwa Indonesia benar-benar menjalin hubungan internasional, tentunya untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, itu ya materinya sudah Ibu paparkan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan sangat baik, dan kita ambil kesimpulan bahwa apa yang istilahnya kemajuan yang ada di negara Indonesia tentunya juga itu berkat dan manfaat dari adanya hubungan internasional. Kita bergaul dengan negara lain, kita mendapati ilmunya, pengetahuannya, teknologinya, sehingga apa yang ada di negara lain itu bisa ada di negara kita. Kita pun bisa semodernisasi dengan negara lain, bisa terciptakan era globalisasi dengan adanya internet dan lain sebagainya, sehingga semakin mudah kita menjalin hubungan dengan negara lain dan semakin maju juga negara kita, dan diharapkan kita bisa mencapai tujuan negara Republik Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan secara adil dan merata. Oke, itu ya, selesai pula materinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.